Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala meringankan kita semua, masih memberikan taufik dan hidayahnya untuk terus bareng-bareng taklim, mendengarkan perkataan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga memberi keberkahan kepada kita semua sehingga menjadikan perubahan kita lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang dibaca dalam setiap habis sholat, dianjurkan itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, doa ini adalah bentuk bahwa keyakinan seorang hamba berarti hamba itu menyadari betul kita adalah makhluk, bahwa tidak ada yang memberikan madorot, tidak ada yang bisa menolak madorot dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, maka doa itu sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Berkaitan dengan itu, sangat berkaitan dengan materi lanjutan pada malam hari ini. Kana Allahu wala syai'un ma'ahu. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Bacanya syai'a. Syai'a itu berarti la-nya ini allati linafyil jinsi, la yang menghilangkan jenis gitu, mentiadakan, seperti la ilaha gitu Pak. Maka bacanya la ilaha, tidak ada jenis Tuhan gitu, kecuali illallahu, kecuali Allah. Nah, wala syai'a bacanya, tidak wala syai'un. Ini bahasa dari ulama Sufi mengatakan bahwa karena ada wujud sapa Allah Gusti Allah wala syai'a lan arna suji kitab iku ma'ahu sertane Allah. Kalau Allah itu sudah ada, maka tidak ada yang lain selain Allah. Artinya apa? Ya tadi, tidak ada selain Allah itu berarti tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun madorot selain Allah. Apapun yang terjadi, orang yang sudah bisa meyakini kalimat ini, dia akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Yakni anna hadza haluman huwa mustahiqun bimaqamil fana. Nah, kata-kata kana Allahu ala syai'am ma'ahu ini yang dimaksudkan adalah bahasa yang dikeluarkan oleh mereka yang sudah di makom fana. Makom fana itu berarti ya sudah lebur, dalam arti tidak ada selain Allah. Orang kalau kita akan mencari sebab. Contoh, ada orang kecelakaan, jebret mati. Pasti yang kita cari sebab. Kita nggak akan bicara itu sudah kehendak Allah. Orang mau kiai, mau profesor sekalipun, ketika melihat sesuatu yang kadang di luar batas itu pasti akan mencari asbabnya. Allahnya itu terhijab, Allahnya itu nggak kelihatan.
beli lulus, ya dicari, sirannya males. Gitu kan? Bilok belajar kan lulus ya, apik ujian. Misal gitu kan. Padahal beli lulusnya apik bersamaan dengan kehendaknya Allah, apik males belajar. Malesnya apik belajar ya kehendaknya Allah juga. Sehingga mengakibatkan tidak lulusnya itu. Jadi tetap ilmiahnya begitu. Bukan sekonyong-konyong dalam arti ya takdir Allah begitu. Walaupun takdir Allah, tapi ya kan Allah itu kalau ada orang yang pengen secara ilmiah, kok bisa kecelakaan gitu kan? Ya itu sudah kehendak Allah. Dalam arti tabrakannya kun bersamaan dengan kehendak Allah, si fulan ini nyetirnya ngebut sehingga terjadi kecelakaan. Tetap asbab ini pun adalah penyebabnya adalah Allah. Ini yang dimaksud kanallahu wala syai'a ma'ahu. Kalau sudah Allah itu ada, yang lain maka tidak ada. Ya sudah kehendak Allah bersamaan dengan asbab ini. Dalam ranah tauhid, kalau kita tidak melihat Allah dalam menghukumi suatu kejadian, itu dikatakan kafir. Ya, jadi tidak melihat Allah, yang dilihat asbabnya. Kita boleh melihat asbab itu penyebab, tapi penyebab ini harus dikaitkan Allah menghendaki terjadinya ini. Gitu, kayak tadi orang kecelakaan, jebret, kemudian meninggal. Kalau yang kita lihat, ya pantas terjadi kecelakaan, ini hati-hati. Kadang kita sering membahasakan begitu, ya pantas sih. Kontainer lawannya, kemudian motor ya mati. Loh yang nyatanya banyak orang tabrak kontainer nggak mati. Kalau kontainer pasti menyebabkan kematian, setiap yang kena kontainer mati. Nyatanya enggak. Nah harus tetap kita melihat Allah menghendaki orang ini meninggal dengan bersamaan dengan takdir Allah, menggerakkan kontainer nabrak orang ini. Harus melihat Allah. Kalau kita nggak ada Allah ini kafir. Dalam ranah tauhid, bukan ranah fikih. Ya ini kan bab tauhid. Bahkan tauhid dasar Khoridatul Bahiyah. Kula pernah jelaskan kan pelajaran anak-anak madrasah. Gitu. Bahwa orang yang meyakini api bisa membakar karena zatnya api ini, orang itu sudah kafir menurut ahli tauhid. Jadi yang menyebabkan kertas itu terbakar adalah Allah. Kalau memang api ini pasti membakar, Nabi Ibrahim juga terbakar. Nah ini, jadi harus melihat Allah. Hati-hati kita dalam membahasakan satu kejadian. Maka bahasa qadarullah aja kari-kari. Qadarullah. Jadi jangan selalu, kadang kita lupa gitu. Kalau sudah bubar dari majelis, ketemu kehidupan sehari-hari gitu kan, lupa sama sekali. Ya pantas ya mati gitu. Apa maning? Kadang orang aneh melihat orang mati mendadak. Padahal bagi Allah nggak ada yang mendadak, sudah direncanakan dari sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan dunia. Ya, zaman azali kan Pak, sudah ada. Oradang, orading. Padahal langkah wong, langkah wing. Oradang, orading esok masih kanda, masih ngobrol. Nah, kayak aneh, itu jangan sampai begitu. Harus kembali hati kita dikontrol. Masya Allah gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Yang direncanakan di Gusti Allah ya. Ini maksudnya apa? Ketika kita bertemu dengan hal yang tidak sesuai harapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan gitu kan.
Tuh, kana Allahu ala syai'am ma'ahu wa huwa adamu riyati ghairu maulahu. Wa huwa al-ana ala ma'alaihi kana. Dan Allah itu saat ini, ya saat ini itu saat kapan ya, maksudnya kalau yang ngomong orang sekarang ya sekarang. Kalau saat ininya nanti besok orang baca saat ini, ya berarti saat itu. Wa huwa utawi Allah al-ana ing dalam saiki saat ini iku ala ma ing atase barang alaihi kang utus nasema kana Allah. Ini Harun al-Rasyid ya gitu. Ketika dijawab oleh Abu Nawas. Jadi Harun al-Rasyid itu kan apa namanya penasaran banget. Saat ini Allah lagi ngapain? Gusti Allah lagi ngapain? Kumpulakan para ulama. Ulama itu kan bahkan yang bahas Allah lagi apa ki hati-hati. Aja pisan-pisan kita bahas date Gusti Allah, wis para ulama wis menang. Bahkan wis dibahas date Allah, ulama lah kasiwani. Makanya wong sing apa rane hanya orang-orang kurang ajar yang menanyakan Allah lagi apa sekian. Kayaknya lamun, makanya sahabat Kanjeng Nabi kan jarang sing takon. Padahal si nonggoni di si takon nonggoni, tapi beli mana takon? Bab Allah kan enggak? Karena lamun kula-kulaan urip ning zaman Nabi sing paling akeh takon kayaknya. Sing akeh takon kayaknya model-model kula-kulaan kayak. Jadi khalifat dikumpulkan kabeh syekh apa ulama-ulama takon di sisi lah kasih jawab. Penasaran lagi apa Allah kesekian kia pangeran reang gitu. Wes Abu Nawas teka minggir lah kasih bisa jawab sih. Abu Nawas pecicilan kan petakilan. Wes para guru besar, para rektor lah menanu semenang urusan reang gitu. Iya. Khalifah pengen wara Gusti Allah lagi apa? Iya, kita bisa turu seminggu mikir Gusti Allah lagi apa. Ya wes, kenen. Anak syarat. Apa syaratnya? Apa baik pokoknya siran jaluknya Abu Nawas tak turuti. Karena kita tersiksa pengen wara Gusti Allah lagi apa. Terus tekanan batin Pak Haji. Ya wes. Sampean mudun, dodok ning lantai. Hajen kursi ning lantai. Kita sini singgah sana. Sebagian yang penting kita weruh Gusti Allah. Nurut Abu Nawas. Lamun wong biasa sing ngomong mengkonon ya kampleng ya. Mana Abu Nawas ning singgah sana? Kipas. Dikipasi. Abu Nawas tadi lagi apa Gusti Allah? Lagi nakdirakan sampai anda di rakyat kita ada di raja. Ini mungkin lamun Gusti Allah beli kerendak sampai anda dodok nisor kita ningdur singgah sana. Ya berarti Gusti Allah ku sekian lagi nakdirakan sampai anda di rakyat nggesor kula sida di raja dikipasi. Mikir, iya ya. Ya iya ku. Gusti Allah lagi mengonon. Jadi apa yang terjadi saat ini ya Gusti Allah lagi mentakdirkan seperti itu. Iya ridati dalil Quran langka orang. Gusti Allah lagi apa saat ini? Kulla yaumin huwa fi sya'an dalam Ar-Rahman kan. Setiap hari Allah dalam kesibukan ngurus makhluknya. Jadi antara mentakdirkan tadi. Maka pengen lagi apa spesifik ya langka. Dari lewis pokoknya sira lagi dari rakyat. Saya Abu Nawas. Kita sih raja mikir iya bener. Lah ini jadi Gusti wa huwa al-ana ala ma'alaihi kana. Tuh. Jadi saat ini apa yang kita kerjakan ya Allah lagi itulah Allah gitu kan. Lagi berhendak seperti ini. Tuh. Jadi kayak ning kula-kulaan bapak-bapak sekalian lagi berkehendaknya kongkon kumpul jabur bareng, ngaji bareng, ngobrol bareng, gemuyu bareng.
Oh, berarti Gusti Allah saatkin kanggo kula-kulaan lagi berkendaknya mengkenen. Oh, jadi kalau ada orang Gusti Allah lagi apa? Ya. Menek kepret bae wes. Gusti Allah lagi nakdirakeun kita kepret sirah. Aduh, jelara. Ya kok takdirnya Gusti Allah. Gusti Allah lagi nakdirakeun kita kepret Kang Jael kondak. Wes itu, jadi simpel. Nah, kalau bahasa Al-Hikam kan ya ini Abu Nawas kan termasuk sufi ya, gitu. Wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Ay annal amru alladzi ghasala li dzalikal musyahid wa huwa annal wujud al-haqiqi lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi ahli syuhud ya tadi melihat. Ya, kenapa Abu Nawas bisa menjawab seperti itu kan? Loh, berarti dia melihat kehendak Allah dalam setiap kejadian. Kalau nggak menyadari itu, mana mungkin dia bisa berpikir seperti itu, gitu kan? Ya, kalau kula-kulanya keder, sibuk ngelatih dalil, blenger. Cerdas, dalilnya kira-kira tapi nyata. Nih, wa huwa anal wujud ala haqiqi subhanahu wa ta'ala. Wujud hakiki yaitu Allah Ta'ala. Wa ghairuhu la wujuda lahu. Wa al-wasfu al-mutahaqiqu subhanahu fil waqi wa adamu idraku dzalik lahu qabla dzalik innahu li wujudil hijab. Jadi kalau kita masih mencari asbab dalam segala kejadian, wajar karena kita mah ahlu hijab. Orang yang terhijab, orang yang tertutup, gitu. Bukan belum di makom fana, ahlu syuhud. Jadi wajar, memang wis terhijab dengan sendirinya kan nggak Pak? Apa yang menyebabkan hijab antara hamba dengan Allah? Nafsu. Dosa yang berawal dari menurutkan hawa nafsu. Dipungkiri atau tidak, kayaknya 99% kasarian kita adalah nutugi nafsu. Sing beli nutugi nafsu 1%. Makanya wajar kalau kejadian selalu mencari kambing hitam. Karena ahlu hijab, bukan ahlu syuhud. Kalau ahlu syuhud tidak. Gitu. Enggak, kalau sudah ahlu syuhud ya sudah kayak Abu Nawas tadi melihat semua takdir Allah, kehendak Allah, menerima dengan sebenar-benarnya. Nggih, Bapak kalau sudah bubar dari majelis kadang ketemu realita kehidupan itu benturan ilmu itu kadang kependem ning ndi kono enggak? Kependem benar-benar hilang ilmunya. Ada kehendak Allah. Wong utang beli nyaur-nyaur ya pusing. Pusing, kita lagi sugih utang, sing dia utang beli nyaur-nyaur. Facebooknya diblokir, WA-nya diblokir. Di parkir rumah ngumbangi, pusing, no, kapan beli pusing? Karena tidak melihat lalu hijab, tidak melihat, oh ada kehendak Allah di situ. Nah di situ saat itu penting kadang kita bertanya gitu kan, bertanya kepada teman, kepada sahabat untuk saling mengingatkan tawasobil hakir, ketemuan gitu, obrolan kan minimal karena gini, ilmu kita gitu kan, ilmu kita, keimanan kita dengan setiap hari menuruti nafsu itu terkikis gitu kan, kalen terkikis, pada hilang, pada ilmu ada, cuma pada orang berfungsi. Maka ketika kumpul maning dalam majelis, cas maning gitu kan, kok hilang maning. Ketemu di Facebook, seret, anak postingan, muncul maning, cas maning gitu kan. Ya kalau bicara manusiawi gitu kan, cuma jangan kebablasan gitu. Kalau alasan manusiawi Islam wajar menusa, ya sudah. Walau alam sawab al-Baqarah kan. Gitu.
Yes. Makanya kenapa ada watawasau bil haq gitu kan Pak ya. Watawasau bis sabr itu ya seperti itu sebenarnya. Oke, jadi ahlul hijab wajar kalau masih mencari kambing hitam asbab dalam segala persoalan kehidupan. Termasuk keberhasilan pun ahlul hijab ya tidak melihat Allah gitu kan. Tidak reang, batu reang. Masih nyala. Nang reang, wong tua reang, relasine reang, batur reang. Reang kabeh. Bagian baturnya batur reang. Kenalan reang. Berarti bagian ngakui batur gak tetap reang kan? Reang pokoknya. Soalnya mah reang iku wis ya alu hijab gitu kan. Ya belajar setitik ilmunya alu syuhud. Gitu. Kalau kita mau jadi ahli syuhud belum. Nggih jauh. Karena maukah nutugin nafsu ya 99%. Mungkin 1% ketika sholat, paksa sholat gitu kan. Oh ini baru melawan nafsu. Entah juga sholatnya nutugin nafsu tak boleh. Jangan-jangan dalam sholatnya juga nutugin nafsu juga. Nah ini dari tertutup bener Allah, kehadiran Allah dalam diri kita. Nah niku dilanjut malih. Faqauluhu wa huwa al-ana inda musyahidatun hadza salik lahu ala hadzal wasi ala ma alaihi kana ayyu huwa mutasifun bihi fil waqi wa qabla idraki. Nah itu tadi. Pokoknya intinya kalau ahlu syuhud mah mampu melihat kesimpulannya dari satu paragraf ini akan melihat Allah dalam segala kejadian. Kalau sukses, berhasil, hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ini anugerah Allah yang menguji saya apakah saya bersyukur ataukah kufur. Awas, hati-hati. Kalau sudah pengakuan diri itu sudah kufur. Sudah kufur terhadap nikmat Allah. Sudah kufur terhadap anugerah Allah. Bersiap dicabut nih Gusti Allah. Ngaku-ngaku. Dicabut. Kadang begini. Ada suami istri. Penghasilan istri lebih besar. Ini terjadi. Sering kula ketemu. Akhirnya istri ini lama-lama kan ngedek gulu kono kan. Jadi merasa penghasilannya besar. Dalam akhirnya ning suami ngomong macam-macam. Menyepelekan lah, tidak begitu menghormati, bahkan tidak menghormati. Nah, metun dhuwur. Allah gak ridho karena yang gak ridho dari Allah itu ada pengakuan diri bahwa saya ini sukses. Gitu loh. Kamu ya suami walaupun suami harus menghormatin saya. Karena saya sukses. Allah gak ridho. Ini sudah kufur nikmat. Siap-siap oleh Allah ditegur dengan dicabut kesuksesannya. Suami pun begitu. Oh, mentang-mentang istri cuma 100% ibu rumah tangga. Gitu ya. Oh, lakinya sing bener-bener nafkah dari A sampai Z. Nah, pokoknya dari A sampai Z itu kudu sesuai aturan suami kan enggak, Pak? Wis pokoknya wah, menyepelekan lah nih istri. Ini pun Allah akan tegur karena dia sudah ada pengakuan diri. Pengakuan diri bahwa tidak sadar ini semata-mata anugerah dari Allah. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah memudahkan urusan kamu. Nah, kalau sudah ada pengakuan semene kita, semene reang, ya sudah. Tunggu waktunya saja. Tunggu waktu. Nggih. Bahkan mau semono hebat tega, tinggal menghitung hari. Nggih. Titeni saja. Oh. Makanya sudahlah. Kader kabeh hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Enak, tenang, tidak gumede akhirnya. Nggih. Beli gede ndase. Abot ndase Pak Haji. Summa qala
la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Nah ini, janganlah kamu melewati atau menggantungkan tujuan dari niat dari tujuan kamu terhadap selain Allah. Dalam arti ketika kita punya hajat, punya tujuan, punya keinginan, jangan disampaikan kepada selain Allah. Awas, ini hati-hati. Kita minta tolong nih seseorang, kadang-kadang sampai menghilangkan Allah. Tulungan kita, lamun disampaikan siapa maning. Ini sering banget kayak gini. Wah, ini sudah over. Wis langka Gusti Allah. Sering kita ya. Lamun ditulung disiram. Aduh. Wes hancur pokoknya mah. Ini bahaya banget, sudah menggadaikan tauhid. Berarti kan Allah gak ada. Makhluk sampean lo sih bisa. Kalau nggak ada, aduh ya Allah lamun sampean gitu. Orang sing nolongan maning, ya iya. Oh. Tadi gaya bersambut ya Pak. Hati-hati. Baik sing nulunge, sing ditulunge wis pada kejungkel ya kono. Siap. Jadi ketika kita minta tolong pada orang pun tetap harus menghadirkan Allah. Udah biasa saja, jangan kita menghamba pada hamba gitu. Jaluk tulung ya bahasanya biasa, maksudnya Mas, Pak, Bu, Pak, barangkali bisa membantu saya lagi ada masalah ini, gitu kan. Bokat bisa nyili duit, tetap jauh dalam lubuk hati kita, jangan meyakini orang inilah satu-satunya penolong. Tetap dalam hati kita, Allah lah penolong. Ini bentuk ikhtiar saja. Tuh, sampai sedetil itu, dikupas tauhid itu, jangan sampai. Karena banyak terjadi pada manusia itu, ketika meminta tolong pada seseorang, sampai menggadaikan Allah. Bukan menggadaikan lagi, menghilangkan Allah. Ini sangat mengerikan sekali. Maka la tata'adda niyatu himmatika illa ghairihi, hanya kepada Allah, jangan pada selain Allah. Nah kalau nggak dijelaskan kalimat ini, seakan-akan kita jangan minta tolong ini manusia gitu kan. Musuh utang wis donga, pengen mangan kari donga, iya, ini kari donga, bukan gitu. Nah ini makanya harus ada yang mengarahkan. Kalau hanya kontekstual bahasa di sini ya seperti itu. Jadi jangan menggantungkan harapan, permintaan pada selain Allah. Ini urusan hati gitu kan. Karena tauhid itu kan adanya di hati gitu. Ada di hati gitu. Kalau kayak tadi misalkan orang bawa keris gitu ya. Kalau hatinya gak meyakini keris ini sebagai yang memberikan madarat manfaat, sebagai hiasan saja ya nggak masalah. Bawah, tengah, habis bawah tengah, ya. Oke, itu kalau di hatinya ditanamkan ya keris inilah, jangankan keris, obat saja begitu, gitu kan. Ini kembali lagi pada hati kita. Maka dijabarkan bahasa dari Ibnu Athaillah tadi bahwa silakan meminta tolong pada manusia, minta bantuan pada manusia, minta pencerahan, minta solusi pada manusia, tapi jangan menghilangkan Allah. Oh, bahaya efek duniawinya ketika kita meyakini orang itu dengan menghilangkan Allah, kita akan menyalah-nyalahkan gitu kan. Saya pernah menjelaskan orang datang ke kiai jaluk wiridan kanggo lunas utang, dipai wiridan
sampai batas yang ditentukan utangnya durung lunas. Kiai apa wiridane beli mempan basah. Salaman mas sejuta kita. Nyumbang di pesantrennya mau rena. Semen angger bae. Tujuannya kita kan wah ini dia. Karena dia melihat kiai, tidak melihat Allah. Itu sangat berbahaya. Wes, ya terakhir, bait terakhir. Wa'lam anat toliba minal khalqi. Ketahuilah bahwa permintaan kepada makhluk, itu permintaan tolong, permintaan solusi, permintaan pencerahan kepada sesama makhluk, al-munafi lil ubudiyah, yang menghilangkan terhadap kehambaan. Nah itu permintaan kepada sesama makhluk yang dapat menghilangkan kehambaan, huwa at-talibu minhum ala wajhil i'timad alaihim wal istinadi ilaihim wal ghaflatu fi halit talib anillah. Tadi ini permintaan kepada sesama makhluk yang benar-benar digantungkan makhluk itu dapat memberikan pertolongan, bahkan sampai menghilangkan tidak ada kecuali makhluk itu yang dapat memberikan pertolongan. Maka hal yang seperti ini menghilangkan sifat kita sebagai seorang hamba. Tuh, kalau kita berarti seorang hamba, ya berarti sudah keluar dari hamba Allah. Tuh, jadi jangan sampai sekepepet apapun, seapa orang itu kita yakini bisa membantu, jangan sampai Allahnya menjadi hilang. Nah di situ penting sekali ini. Wal ghaflatu fi anillah, ketika meminta Allahnya hilang. Ama tolabu minhum min haitsu kaunihim asbaban. Tuh, wasaiton. Tapi ketika kita meminta kepada seseorang itu meminta bantuan, hanya meyakini sebagai sebab dan wasilah, lantaran saja, wasaid. Nah ini tidak masalah. Tetap meyakini Allahnya. Tuh, ini sama dengan tawasul tadi Pak, gitu. Ketika kita anna natawassalu bika ya Rasulullah, gitu. Itu kan iftah babaka lana, gitu ya Kang Edi. Seling suluk dalam majelis sholawat kan begitu. Ya Rasulullah anna natawassalu bika, wahai utusan Allah, saya bertawasul kepadamu. Ini sama saja sebenarnya. Ketika kita orang tawasul, ziarah kubur kepada orang soleh, para wali, para anbiya, para syuhada, jadi tidak meyakini bahwa mereka yang memberikan pertolongan, doa, mengijabah doa, tidak meyakini itu. Tapi Allah lah. Mereka hanya sebagai wasilah saja, asbab saja. Itu. Tapi penyebab yang mengabulkan, menjadikan permintaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ziarah kubur, kita membawa orang awam, harus kita berikan pengarahan. Tuh, jangan sampai orang awam meyakini bahwa kuburan itu, wali itu adalah yang dapat mengabulkan hajat kita. Kalau kita membawa rombongan sampai anggota rombongan ini tidak kita bimbing, akhirnya mereka meyakini para wali ini sebagai pengabul doa. Nah, kita yang bertanggung jawab menanggung dosanya sebagai yang mengajak. Maka selalu diarahkan, Pak, Bu, di sini kita bertawasul, berdoa kepada Allah di tempat ini dengan wasilah saja. Jangan sekali-kali meyakini tempat ini, jangan sekali-kali meyakini wali ini yang mengabulkan doa
kita. Tuh, bahkan ketika kita mengatakan, ada kan cuplikan videonya gitu kan, bahwa saat ini kita hadirkan wali di tempat ini, kita minta pada wali ini untuk mengabulkan doa kita. Ini harusnya diperjelas bahwa wali ini adalah sebagai lantaran saja. Kalau hadirnya sudah paham sih, ya gak masalah. Kalau hadirnya gak paham, disangka menyampaikan hajat ini adalah wali ini. Jadi wali tetap hanya sebagai lantaran, perantara, tidak pengabul sebuah doa. Tuh, gitu. Jangankan wali, nabi pun tidak mengabulkan doa. Tidak ada yang mengabulkan sebuah doa kecuali Gusti Allah. Gitu. Menjawab doa, memberikan manfaat, memberikan madorot dalam ranah tauhid tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wasa itu ma'al itimadi fi nailil matlub alallahi wa ru'yatu annahu al-mu'ti falaysa munafiyan ubudiyah. Tuh, wa ru'yatu annahu, dan melihat sesungguhnya Allah lah iku al-mu'ti, yang mengabulkan, yang memberikan. Jadi ketika orang baik ke kita, makanya kan nanti ada pembahasan itu. Ketika kita menerima bantuan seseorang, kalau kita nggak bisa melihat Allah sebagai pemberi yang sejati, jangan terima. Gitu ya. Misal, saya membantu Fulan dia utang, datang ke saya berikan bantuan. Kemudian Fulan ini menerima bantuan saya. Kalau Fulan ini nggak bisa melihat bahwa sejatinya yang membantu Fulan ini adalah Allah, jangan terima. Paham? Kita menerima bantuan seseorang, kita menerima pemberian seseorang, kalau kita nggak bisa melihat bahwa sejatinya yang membantu kita adalah Allah, jangan terima. Berarti kita meyakini orang ini bisa membantu kita. Tetap kita terima kasih sudah membantu saya, jazakumullah ahsanal jaza. Tetap, tapi dalam hati kita tetap harus meyakini qadarullah, Allah menggerakkan hati orang ini bisa membantu kita. Itu kalau kita nggak bisa melihat Allah dalam bantuan orang kepada kita, ini rawan kita tadi yang dimaksud hilang kehambaan kita, jatuh kepada kesyirikan, gitu kan? Kenapa? Karena meyakini selain Allah bisa memberikan manfaat kepada kita. Kesimpulan, konsep dasarnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, menolak madorot kecuali Gusti Allah. Kalau ada makhluk membantu kita, memberikan manfaat pada kita, sejatinya yang menggerakkan makhluk itu adalah Allah. Kalau ada orang bisa menyakiti kita, mukul kita sampai kita babak belur, bukan orang ini, sejatinya Gusti Allah yang menggerakkan orang ini mukuli kita. Tetap kembalinya adalah Allah. Selesai urusannya. Tuh, makanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tuh, doa ini pun ketika dibaca kita takut diracun, takut diguna-guna, takut dipelet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana benar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini kula sampaikan kan pernah doa ini selalu kula baca dalam setiap kali kula nyuntik. Selalu saya baca. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa just gitu. Masukin obat. Tuh, jadi kalau agar tidak ada keyakinan dalam diri saya bahwa obat ini yang menyembuhkan pasien, bahaya banget.
kafir, gitu kan? Saya menjadi kafir, syahadat maning. Kalau saya meyakini obat suntik ini yang menyembuhkan pasien, maka bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sami wa samiul alim. Makanya kan dianjurkan dalam setiap habis sholat, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Baca itu tujuannya apa? Satu, ibadah. Dua, faedahnya dengan harapan Allah membimbing hati kita diselamatkan dari keyakinan selain Allah, mentuhankan sesuatu selain Allah. Itu baca faedah dari la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak, berkuasa terhadap sesuatu, apa pengen Gusti Allah bisa terjadi. Itu dengan sendirinya faedah itu Allah akan membimbing hati kita untuk selalu hanya meyakini Allah saja. Simpelnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Subhanallah. Adem hidup kita. Summa qala wallahu alam shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.